dengan melayani orang-orang yang punya duit ya. Food processing karena itu di BINUS ada teknologi pangan, ada bioteknologi, caravan driver tetap diperlukan. Kenapa? Karena driver diperlukan untuk memimpin a fleet of autonomous vehicle ya. Jadi ketika banyak autonomous vehicle yang sudah berjalan, the leader of that fleet tahu istilah fleet ya, armada, itu harus manusia. Jadi melakukan supervise, misalnya satu driver dia akan mensupervise 10 kendaraan. Gitu ya, dia akan memastikan jangan sampai dari Semarang mau ke Solo, kok tiba-tiba dia muter dulu. Karena algoritmanya aneh, dia muter dulu masuk ke Tuban ya, Tuban, Jawa Timur, bahkan ke Banyuwangi baru ke Solo. Entah kenapa algoritmanya aneh. Karena ingat algoritma selalu ada kesalahan, ya. Oke. Nah, sesuatu yang terbatas, ya, finite difference approximation. Saya tadi bicara ke situ ngapain? Oh iya, kembali ke tadi. Jadi kita paruh kedua ini akan banyak sekali mengerjakan soal, ya. Kita akan full dengan latihan, ya. Saya evaluasi dari UTS. Jadi kelihatan banget ketika UTS itu kalian kelihatannya sering bolak-balik antara konsep gitu ya. Newton Raphson gitu ya, dengan Taylor series. Nah nanti yang paling banyak salah itu tentang apa ya? Aproksimasi kalau nggak salah ya. Pertanyaan tentang aproksimasi nomor 4 saya lupa, itu banyak banget yang salah. Nilainya beragam dari nilai 40 sampai 100 ya, UTS itu. Ada satu orang 100 saya lupa, kelas ini atau kelas lain gitu ya. Tapi nilai kalian literally nggak bagus. Jadi jangan terlalu diambil pusing gitu ya. Masih ada kesempatan dan percayalah kalau Anda bisa memahami konsep di balik ini, nilai yang keluar di situ juga nggak terlalu penting sebenarnya ya. Nanti saya akan jelaskan numerical differentiation ini manfaatnya untuk apa, tapi nanti habis ini ya. Kita akan masuk dulu ke finite difference approximation. Jadi ketika kita akan balik dulu ke turunan, konsep turunan itu kan ada kurva. Ketika ada suatu garis yang kita sebut tangent ketemu dengan kurva itu, nah di sini nih turunan bisa dicari, gitu ya. Lalu seandainya kita memilih titik P dan Q, maka dalam suatu kurva maka garis lurus yang menghubungkan P dan Q ini kita sebut secant line, ya, secant dan tangent. Next, ya, maka slope dari secant line, ya, secant line ini slope-nya dia kemiringan daripada garis PQ itu bisa diukur dengan FA tambah H, A titik P-nya di sini, A tambah H berarti ini ada H selisihnya ya, dikurangi FA, FA-nya saja dibagi sama H, yaitu selisih itu sendiri, ya, sehingga secantnya seperti ini tanpa tanda limit, sedangkan untuk tangentnya slope M itu artinya slope ya. Slope itu kemiringan. Maka slope kemiringan tangent adalah limit H mendekati 0 FA tambah H kurang FA bagi H. Nah kalau Anda lihat bentuk ini adalah bentuk derivatif. Nah nanti dari sini kita akan melihat maksudnya gimana sih Pak? Misalnya begini. Sebelum masuk kalau di slide-nya BINUS kalau nggak salah dia langsung masuk gitu ya ke apa? Ke forward, backward sama central. Nah di sini saya mau cerita. Jikalau ada, kalian tahu Michael Schumacher nggak? Tahu. Michael Schumacher, tahu ya? Ya tahu lah ya, Michael Schumacher ya. Atau Sule, tahu Sule nggak? Oh. Nah, Sule lagi bawa mobil gitu. Nah dia lagi bawa mobil. Nah ini udah belokan nih. Ya, dari P ke Q dia tidak, garis lurus ini tidak dipakai. Kan dia tetap berjalan sesuai dengan kurva gitu ya. Sulit atau misalnya beli Lamborghini gitu ya. Wah di belakangnya ada si Andre ya, belakangnya ada si Surya, belakangnya lagi ada sutradara Jumbo, siapa yang lagi terkenal nih next down? Tahu sutradara Jumbo anak BINUS? Oh nggak tahu, wah gitu. Anda kurang ngikutin akun BINUS ya? Ya siapa tahu nggak? Anda nggak ngikutin akun BINUS? Ada puluhan orang BINUS ya di balik Jumbo itu. Jadi si sutradara Jumbo paling belakang gitu. Mereka mengikuti ini, mengikuti track yang ada.
Nah sutradara juga mau lihat dari sini, dia pengen tahu nih, wah saya bentar lagi sampai di titik P, ya berapa nanti kecepatan saya di sini, gitu. Kira-kira gitu, ya berapa kecepatan saya di P nanti, kalau saya ngebut kencang, berapa kecepatan saya di Q, kira-kira saya bisa menempuh jarak berapa lama. Nah nanti numerical differentiation itu digunakan untuk menghitung hal-hal seperti itu, ya. Jadi dalam sebuah lintasan, berapa kecepatan sesaat di P, berapa kecepatan sesaat di Q, gitu ya, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh P dan Q. Nah itu nanti implementasinya kira-kira seperti itu, ya. Nah berarti sistem yang akan pakai differentiation numerical ini itu sistem yang semuanya berbasiskan lokasi dan GPS. Nah berarti sekarang kita turunkan ke pengalaman Anda, ya. Berarti ketika kita menggunakan Google Maps, di situ ada differentiation, ya, numerical differentiation. Kenapa? Karena Google Maps itu kalau Anda perhatikan, walaupun angkanya ngaco, tapi kadang-kadang benar, betul nggak? Anda akan tiba 5 menit lagi, ya kan? Ternyata sampai 1 jam juga belum sampai, gitu ya. Nah, memang kadang-kadang angkanya ngaco, tapi dia punya perkiraan seperti ini, dan akan selalu begitu ya sampai ke masa depan. Karena nanti kalau ada itu, kita akan pakai 3 pendekatan. Ternyata untuk mencari kecepatan di P atau kecepatan di Q itu ada 3 pendekatan. Nah, ini bagi Google yang mana saya nggak tahu, mereka pasti punya teori sendiri. Tapi kalau ada 3 pendekatan, berarti 3-tiganya kemungkinan ada salahnya sedikit, tapi 3-tiganya juga kemungkinan ada benarnya juga, gitu ya. Mencari kecepatan pas di P dan Q. Nah itu kira-kira yang perlu Anda ingat. Itu salah satu contoh yang selalu saya ingat kalau saya bahas numerical differentiation, ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakannya sesuai dengan gambar dulu, ya. Kita punya titik 3,36 dan 5,100. Kurvanya Y sama dengan 4x kuadrat. Oke, 3,36. Berarti yang kita perhatikan adalah titik X-nya saja, ya. 3 dan 5. Ya. Pak, kenapa 3 dan 5 doang? Kenapa 36 dan 100 nggak diperhatikan? Karena kalau menurut rumus yang kita pakai adalah yang dari sumbu X, gitu ya. Ada yang nggak paham? Beda kalau ternyata nanti kita akan mengerjakannya dengan sumbu Y, ya. Nanti X-nya jadi kebalikannya, inverse dari F, ya. Cuma karena itu ribet, kita nggak pakai itu, kita dari X, ya. Nah, next, kalau Anda perhatikan, kita pakai 3 sama 5, ya. Sehingga kalau kita ikutin rumus, kita yang minta apa? Secant line, ya. Kalau yang secant line, dia nggak pakai limit. Kalau yang tangent, dia pakai limit. Oke. Masukkan F5 kurangi F3 dibagi 5 kurangi 3, ya. F A tambah H 3 tambah 5 kurangi F yang di belakang apa ya? 3 ya tadi ya. 3 dibagi H. H itu sebenarnya ya selisihnya ya. Ya, selisihnya 5 kurangi 3 ya. Nah, untuk dapetin 100 dari sini. Nah, X-nya yang kita taruh di bawah. F5-nya yang dari sini. F5 ini masukkan 100. F3-nya 36. 5 kurang 3-nya apa adanya. 64 bagi 2, jawabannya 32, gitu ya. Jadi pada secant line antara titik P 3,36 dan Q 5,100 kita dapatkan kemiringannya adalah 32, gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mencari slope dari tangent, ya? Nah, slope dari tangent itu hanya satu aja, ya. Dia hanya pada satu titik saja, misalnya P saja, gitu ya. Tangent line pada satu titik saja. Nah, dia minta titiknya 3,36. Oke, kita selesaikan. Kita masukin ya. FA-nya hanya kita biarkan H, karena kita pakai limit, hanya kita biarkan dulu. Di sini Anda perhatikan 4 fungsi 3 plus H kurangi fungsi 3 bagi H. Fungsinya apa tadi? 4x kuadrat. Berarti x-nya adalah 3 plus H. 4 kali x kuadrat. X-nya adalah 3 plus H kuadrat kurangi fungsi dari 3.
Berarti 4x kuadrat, x-nya adalah 3. Ini jabarkan, dibuka. Setelah dibuka, Anda hitung, Anda selesaikan. Nah, ini kemarin kan kalian rata-rata bawa kalkulator ya. Terus kalian bawa notes tuh waktu UTS. Saya kelihatan banget ada beberapa anak-anak, beberapa mahasiswa itu dia udah bagus mengerjakannya. Begitu sampai di sini yang membuka, saya lupa nomor berapa ya, nomor 2 mungkin ya. Iya, nomor 2 kalau nggak salah. Begitu dibuka persamaannya terus dioperasikan biar jadi kecil, itu beberapa salah gitu ya. Jadi kan kurang teliti ketika mengoperasikan ini. Waktu ini kan dibuka semua nih. Berarti 36 kurangi 36 0 ya. Jadi sisa 4 kuadrat. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau yang ini kan nggak bisa dikerjakan dengan kalkulator ya. Tapi kalau pembagian-pembagian itu kan bisa dibantu kalkulator. Jadi Anda jangan tertipu dengan buah kalkulator, hitungan saya pasti benar, enggak. Karena kalau ada nanti salah, itu ada yang salah yang fatal banget gitu ya. Jadi makanya ketika menghitung ini Anda harus hati-hati, lihat pastikan semua sukunya sudah dibuka, sudah dikali. Oke. Dibagi H, limit H mendekati 0, hanya kita keluarkan. Biar apa Pak? Biar bisa kita coret. Ya. Oke, ini sudah bentuk paling sederhana. Seandainya benar-benar 0, berarti sisanya 24. Gitu ya. Jadi ketika H mendekati 0 ini sebenarnya tujuannya adalah biar hanya ini kita nolkan. Nah, harus sampai ke bentuk paling sederhana. Pak, bagaimana kalau nanti sisanya cuma 3 H? Limit H mendekati 0 3 H, berarti jadi 0 Pak. Nggak apa-apa, tulis. Kalau emang ketemunya gitu ya. Tapi jarang, karena dia punya kemiringan. Kalau kemiringan 0 itu artinya dia miring nggak? Enggak ya. Ini miring, terus kalau 0 mungkin I don't know, antara ini atau dia horizontal ya. Itu kira-kira ya. Nggak terlalu susah. Nanti dari sini kita akan lihat bagaimana kita menggunakan teorema dasar derivation ini untuk mengerjakan. Kita lewati dulu sedikit. Kita lewati sedikit. Panjang banyak banget dilewati Pak. Nah, kita akan masuk ke materi ini yaitu finite difference approximations ya. Oke, tadi itu udah cukup. Nah, berarti tadi saya bilang untuk mencari kecepatan di P sama di Q itu ada 3 pendekatan ya. Ada forward, ada backward, sama nanti ada central. Pertama kita akan selesaikan yang forward dulu gitu ya. Deret Taylor-nya kita buka ya. Ordo 1-nya dapat rumusnya ini ya. F aksen X turunan, sekali lagi turunan itu misalnya kecepatan di titik P. Kalau Anda bingung misalnya Pak Vencel lari ya dari sana sampai toilet sana, berapa kecepatan Pak Vencel kita akan lewat 408 itu kira-kira ya. Tentu saja sangat pelan karena masih sakit gitu. Tapi kalau saya lagi seger mungkin flash juga kalah mungkin kan. Ya kembali ke sini, kalau Anda lihat bentuk ini Pak, ini bentuk ini mirip kayak ngerjain apa tadi? Second line ya. Gini. Kalau saya bilang skip, kita skip dulu. Berarti yang tadi itu slide-nya jangan dibaca dulu. Karena kalau Anda baca semua itu Anda pusing. Gitu. Oh Pak, forward difference itu ternyata second line iya. Gitu ya. Oke. Baik, nah sekarang saya akan jelasin dulu apa yang dimaksud forward difference. Forward difference adalah gini. Forward difference ada 3 pendekatan ya tadi ya. Ada 3 pendekatan untuk menemukan kecepatan di titik P atau titik Q. Jadi gambarnya gimana? Kita punya sumbu X, sumbu Y, lalu kita punya ini. Oke, titik P. Untuk menemukan kecepatan, misalnya ya, kecepatan di P, itu pertama bisa forward. Forward artinya forward difference. Nah, forward difference ini artinya dia lewat dulu titik P. Ya, forward berarti ke depan gitu. Dia lewat titik P dulu baru kita bisa tahu kecepatannya berapa. Misalnya
kalau di luar negeri itu ada polisi-polisi naik mobil gitu ya, terus sembunyi di suatu area yang kendaraannya sering ngebut. Tahu maksudnya ya? Pernah nonton film kayak gitu kan? Terus polisinya tuh masang alat dia pegang atau dia taruh di mobilnya. Jadi kalau ada mobil lewat kecepatannya di atas 100 km per jam, langsung dikejar sama polisi. Tahu ya? Pernah dengar? Pernah nonton nggak kayak gitu? Pernah ya? Jadi dia tahu kecepatannya. Nah, jadi kalau forward difference itu ke depan, dia lewat dulu, kita tahu V-nya berapa. Lalu ada yang namanya backward difference. Ini cara pertama forward. Untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui ini, ada namanya cara yang disebut backward difference. Kalau backward difference itu ke belakang. Loh, maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Untuk tahu kecepatan nanti di titik P, jangan lewat dulu dong. Kalau udah lewat kita baru tahu dia kecepatan, percuma. Harusnya kan mencegah dia ngebut harus dari sebelumnya. Jadi dari sebelumnya. Jadi tepat sebelum titik P itu kecepatan yang kita pakai, gitu ya. Oke, baik. Lalu cara yang ketiga namanya central difference. Ya, nah kalau central difference seperti namanya artinya apa di tengah? Artinya dia pakai forward dan backward dijumlah bagi dua, ya, di rata-rata. Karena sebenarnya mengetahui suatu titik, kecepatan di suatu titik itu pekerjaan yang susah. Ya itu susah. Ya, ini gambarnya nggak bagus ya, karena bagus banget kalau dilihat dari sini. Ini agak kurang bagus. Kemudian dari sini kayak nanti ini, nah ini panah. Jadi kalau forward kita ngeceknya dia udah lewat, berarti ke depan. Kalau backward sebelum lewat itu kecepatan yang kita pakai. Kalau sentral, nah ini yang mudah. Kita gabungkan aja antara forward sama backward. Nah itulah intuisinya. Karena memang harus diakui ya teman-teman, kuliah scientific computing itu penuh dengan soal dan kita nggak tahu dipakai di kehidupan gitu. Saya pernah jelasin di pertemuan pertama tentang pentingnya numerical differentiation. Waktu saya melihat UTS memang susah. UTS itu kebetulan UTS yang kemarin itu saya nggak buat soalnya, ya. Yang buat soalnya dosen lain. Waktu saya mengerjakan saya juga mengalami kesusahan. Jadi saya, walaupun nilai Anda nanti kurang maksimum, nggak usah khawatir ya. Nanti masih ada. Kita coba buat banyak tugas sama UAS gitu ya. Anda nggak usah khawatir, tenang aja. Yang penting Anda tetap ngikutin kelas ini dengan baik ya. Oke. Jadi forward tadi apa? Kecepatan di titik P, kecepatan sesudah lewat titik P. Kalau backward difference sebelum, tepat sebelum, ya. Sentral gitu begitu. Oke. Yang Anda perlu catat rumusnya. Langsung catat rumusnya. Gak usah pikir. Forward rumusnya ini. Ya, mirip dengan secant line. Ya, F aksen X, Fx plus H kurang Fx bagi H. Oke. Backward rumusnya ini. Yuk perhatikan ke depan. Ini udah kuncian ya. Kunciannya langsung saya kasih aja. Karena gini, saya rasa agak nggak fair juga untuk mahasiswa ya. Slide-nya banyak, cerita penurunannya banyak. Tapi waktu soal aja, wah soalnya langsung to the point. Kerjakan dari teller, waduh. Kerjakan ini, jadi mahasiswa kadang-kadang walaupun udah buat contoh soal, nggak ngerti ini yang mana yang dipakai gitu. Langsung aja forward rumusnya ini, catat sekarang di kertas atau Anda punya tablet, catat forward difference ini. Ini akan membantu Anda. Karena rumusnya mirip, jadi ini jangan sampai salah ya. Forward difference ini, backward difference yang ini. Makanya saya bilang paruh kedua ini sampai akhir semester kita tuh kalau nggak salah kuliah nanti sampai awal Juni ya, kita akan banyak soal. Saya harus biasakan Anda. Ya, target saya semua di kelas ini dapat apa? A, ya, A sama Amin. Oke ya, jadi kita akan perbanyak soal. Ujung-ujungnya nanti kita kayak metode fasting ya. Tahu nggak metode fasting? Nggak tahu ya, nggak pernah ikut les ya. Metode GO, garis operation. Ya gimana, karena saya kaget juga soal-soalnya. Soalnya semuanya seperti ini, tidak ada intuisi ya. Kalau saya nanti pernah menjawab soal UAS, pasti ada soal intuisi. Soal-soal tentang aplikasi dalam kehidupan. Karena kalau menghitung pada akhirnya ada kalkulator ya. Ya, yang ini backward. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita forward, yang X plus H di depan, ya, kurangi Fx bagi H.
berarti dia melihat ke masa depan. Kalau kita backward, itu ada kurang H-nya. Berarti kita melihat sesaat sebelum X. Caranya menghafalkan gitu ya. Atau kalau ada notes ya, Anda tulis dengan benar. Kalau backward, itu ada fx min H. Tidak ada fx plus H ya. Ya, tadi forward, kita melihat sejenak sesudah lewat. Kalau backward, kita lihat sejenak sebelum lewat. Lah, kalau sentral, dua-duanya dipakai. Ya, yang sentral ini adalah orang-orang yang moderat. Mereka tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Ya. X plus H kurangi X min H, tapi bawahnya 2H ya. Bawahnya 2H, jangan salah. Nah, nanti kita pakai metode kayak bimbel aja teman. Semua setiap hari kita latihan soal ya. Sampai nanti kalau Anda ketemu sama gebetan di fakultas lain, wajahnya udah kayak wajah soal. Nih, karena saya kaget, penilaiannya seperti ini ternyata. Waktu saya dapat soalnya, UTS-nya. Oke ya, jadi ada 2H-nya ya. Nggak susah. Anda udah catat selesai, kita lanjut. Oh, percentage error, ya kita lewati dulu aja. Example-nya kita perhatikan. Approximate the derivative, gitu ya. Daripada x kuadrat plus 2x untuk x sama dengan 3, pakai forward, backward, central. Oke. Catat dulu, x-nya 3, delta x-nya 1. Nah ini Anda harus tentukan ya, ditentukan ya. Kita pakainya 1 lah. Terus I plus 1 atau plus H ya, artinya 4. Dari mana 3 tambah 1? Yang X min H-nya itu berarti 2 ya. Nah, Anda masukin dulu F2 berapa? F2 masukin di sini. 4 tambah 4, 8. 3 9 tambah 6, 15. 4 16 tambah berapa? 8, 24. Oke. Terus sekarang kerjakan forward. Forwardnya, nah ini agak beda sedikit tapi intinya sama ya. X plus H, ya. Kok nggak konsisten yang saya buat? Sorry. Mending kita pakai X plus H aja. Ya, biar enak karena rumusnya X plus H. Ya, nggak bisa diedit karena harus sign in subscription. Nggak apa-apa. Jadi ini X plus H ya. Teman-teman nggak usah bingung ya. Ini tuh X plus H, ini cuma beda notasi aja. Ini kelihatannya ini yang dikerjakan Bu Ade kelihatannya. Jadi dia pada notasi yang lebih formal. Ini X plus H, ini H, ya. Berarti 4 ini X plus H, ini X min H. Oke. Berarti masukin F4 kurangi F3 bagi H-nya 1. 24 kurangi 15 bagi 19. Inilah nilainya, gitu ya. Anda kerjakan forward, backward, sama central. Nah, setelah itu, setelah Anda kerjakan forward, backward, central, Anda kerjakan juga yang F3 ini berapa harusnya? 15 ya. Oke, sekarang Anda lihat 9, 7, 8. Pakai forward dapatnya 9. Padahal nilainya aslinya harusnya 15 ya. Harusnya kan 15 kan sekitar X sama dengan 3. Betul nggak 15? 9 tambah 16. Kalau 7 masih ada selisih ya dengan 15 ya. Masih ada selisih. 8 masih ada selisih dengan 15. Nah, baru kita hitung errornya, exact value-nya ya. F underscore X ini kan F3-nya, F underscore X-nya kan kita turunkan dulu 2X tambah 2. Maka F aksen 3 itu kan sama dengan 8 ya. Exact value kurangi numerical value bagi exact value kali 100%. Harusnya F aksen 3 itu 8. Kalau forward tadi dapat 9, 8 kurangi 9 dapat 12,5. Ini 8 kurangi 7 dapat 12,5. Central dapat 0%. Nah, nanti di bawah Anda harusnya ngasihnya jadi ya. Jadi tampak bahwa pada soal ini pendekatan central differentiation memberikan error yang paling kecil. Berarti yang paling bagus pakai central differentiation ya. Oke. Sekali lagi kita pakai F-nya doang dikerjakan dapat 9.
Saya tadi salah ya, bukan 15 nilai aslinya. Ini 9, 7, 8. Nah, baru setelah itu kita hitung aksen X ya. Turunannya yang benar. Ini turun jadi 2X, ini jadi 2. Masukkan X sama dengan 3. Baru sekarang kita hitung error ya. Error forward dan backward pada soal ini kebetulan sama, pada sentral dia 0%. Kalau kita pakai rumus atau mengerjakan sesuatu, kita cari errornya kecil ya. Oke. Saya di sini mau turun dulu, silakan dicatat soalnya. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x. Nggak ada di slide ya soalnya ya. Oke. Perkirakan nilai turunan pertama fungsi tersebut pada titik X sama dengan 2. Fungsinya bisa diulang. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x. Perkirakan nilai turunan pertama fungsi tersebut pada titik X sama dengan 2 menggunakan metode forward, backward, central difference dengan langkah H sama dengan 0, dengan H, ukuran langkah H sama dengan 1 dan H sama dengan 0,1 ya. Jadi Anda cukup banyak yang harus dikerjakan itu. Jadi Anda harus mengerjakan forward, backward, central untuk H sama dengan 1. Kerjakan semua. Lalu Anda harus mengerjakan forward, backward, central untuk H sama dengan 0,1. Kemudian hitung nilai IZ eksak ya, nilai eksak dari turunan pertama X sama dengan 2. Saya nggak minta error ya, saya minta nilai eksaknya aja. Yang 8 ini kalau di slide ini Anda lihat tuh yang 8 ini. Jadi saya minta nilai eksaknya dari turunan pertama fungsi tadi pada X sama dengan 2. Nah, lalu